Halo guys, ketemu lagi dengan saya Dedi di Deka Sport for your hobby. Kali ini saya akan review satu buah raket dari Maxbolt, yaitu Maxbolt WovenTech 90 atau WovenTech 90 yang warna kuning. Karena raket ini ada 3 varian, yaitu biru, kuning, dan juga putih. Buat kalian yang belum nonton video unboxingnya, kalian bisa akses di link deskripsi di bawah. Nah, yang saya review ini adalah yang warna kuning. Kita bahas spesifikasinya yang warna kuning. Jadi ini adalah Maxbolt, serinya WovenTech 90 yellow. Kemudian made in-nya tidak spesifik jelas, tapi di sini ditulis Design and Engineered in Korea. Korea Rek. Mungkin jadi saya asumsikan dia diproduksi di Korea. Kemudian shell package-nya adalah batangan plus senar sih, dapat senar Maxbolt. Kemudian harganya antara 299 sampai 400.000. Ini saya beli 300.000 lah. Kemudian untuk frame material dan shaft materialnya sama, yaitu woven graphite. Woven itu artinya material karbon yang dianyam ya. Ini seperti Tornado, ini juga woven graphite. Cuma feelsnya agak beda. Nanti saya jelasin di belakang. Kemudian untuk flexnya, ini shaftnya adalah medium flex, beratnya 83 gram plus minus 2. Kemarin juga udah saya timbang dan cukup presisi. Kemudian panjangnya adalah tipe long 675 ya, sama dengan tipe-tipe raket gemuk pada lainnya, yaitu 675. Kemudian balasnya di 295. Kemarin saya ukur juga 296 ya, artinya ya cukup presisi lah. Maxbolt ini produksinya bagus. Maximum tensionnya 35 pounds dengan grommet 76. Lalu apa bedanya dengan yang putih dan yang biru? Jadi ada 3 varian. Yang biru itu dia lebih tidak berat di kepala dan high flex. Jadi dia balance point-nya di 290. Kemudian flexibility-nya, shaft-nya itu ada di high flex, flexible shaft-nya ya. Kemudian untuk yang white itu kaku, stiff. Kemudian balance point-nya lebih berat di kepala 30. Jadi yang paling power adalah yang putih. Kemudian nomor 2-nya adalah yang yellow. Kemudian yang lebih mengarah ke all around adalah yang WovenTech blue. Jadi kurang lebih gitu. Kalau kalian mau pilih WovenTech, kalian sesuaikan ya. Kalau kalian powernya kuat banget, pilih yang putih. Kalau kalian sedang-sedang, pilih yang kuning. Kalau kalian powernya agak kurang, bisa pilih yang biru. Gampangnya begitu. Oke, kemudian saya pilih yang kuning karena memang dia ada di tengah-tengah. Jadi harapannya sih kalau ke putih nggak terlalu jauh, kalau ke biru juga nggak terlalu jauh. Kita ke penilaian ya. Ini penilaian ala Deka Sport. Jadi disclaimer, saya adalah pemain otodidak. Kemudian saya juga pemain pemula, tapi bukan yang pemula-pemula banget. Kemudian feels orang pasti beda-beda, penilaian orang juga beda-beda, apalagi gaya bermainnya beda, pasti akan feelsnya beda. Saya tipikal orang yang lebih suka menyerang ya dengan space, jadi lebih hard hitter lah, lebih ke arah hard hitter. Dan raket-raket tipe power itu adalah raket yang sebenarnya cocok buat saya ya, tipe power hard hitter. Oke, sekarang kita ke penilaiannya, performance-nya. Pertama dari tampilan saya kasih nilai sih good aja ya, karena memang secara cat sangat basic banget, kayak raket-raket tahun 90-an ya, tahun 2000-an early. Jadi beda sama desain-desainnya Li-Ning, Yonex, atau bahkan Velet yang banyak aksesoris, stiker-stiker yang nggak penting sih, tapi kelihatan keren aja gitu. Dan tampilan sebenarnya kan nggak terlalu penting-penting banget. Tapi sebenarnya kalau berbicara quality, built-in quality-nya bagus loh ini. Dengan WovenTech, kemudian capnya juga bagus, gripnya standar. Di grommetnya juga rapi, lebih rapi daripada grommet-grommetnya misalnya Yonex yang Nano Rai Aksaber itu kurang rapi, atau Li-Ning yang harganya di bawah 400.000 itu juga kurang rapi ya. Kali ini bagus nih. Oke, sekarang kita ke performance di lapangan. Jujur saya agak lama nih nge-review raket ini. Durasi dari unboxing sampai ke review itu jedanya cukup lama, karena memang saya tes beberapa kali untuk dapat feelsnya. Lumayan agak lama untuk dapat feels enaknya, nyamannya pakai raket ini.
Untuk smash ya, untuk smash raket ini sih good, cukup baik untuk smash, tapi memang dia tidak memberikan tenaga tambahan juga. Malah yang ada agak tereduksi tenaganya, cuma tidak separah Nanore atau Arksaber Light punya Yonex ya. Ini ada reduksinya sedikit. Kemudian untuk ketajaman sudutnya juga nggak tajam-tajam banget ya, jadi good lah. Kemudian untuk lob, kalau untuk lob-loban masih enak banget, ini masih very good. Untuk lob-loban back to back tes berapa kali pun enak banget sih. Mau backhand lob, mau forehand lob masih enak banget. Kemudian untuk drive, swing speednya agak beda dengan raket-raket yang lain. Saya adaptasinya cukup lama untuk swing speed. Oke, sebenarnya sih kalau kita lihat desainnya, ini mirip banget sama Yonex. Frame-nya sama-sama isometrik dan bentukannya juga mirip model-model box. Hanya saja dia lebih chamfer tuh maksudnya lebih sedikit lancip ya di sini. Di penampang ujungnya tuh agak sedikit lancip. Kemudian aerodinamisnya juga dari bawah. Tapi feels-nya itu kemarin saya pakai untuk drive-drivean juga rada belum dapat, swingnya beda. Jadi ya cukup good, tapi nggak yang parah-parah banget, nggak yang terasa berat banget. Jadi saya kasih nilai good. Kemudian untuk kontrol juga karena tadi swingnya agak berbeda, untuk dapetin tipis-tipis agak susah. Jadi good aja, tapi juga yang nggak jelek-jelek amat, nggak mantul-mantul banget kayak yang punya Nanore Light. Kemudian untuk defense ini lumayan sih, nggak terlalu berat, tapi juga swingnya suka miss. Saya drilling di NHC pakai raket ini banyak missnya. Kemudian saya coba pakai Tornado, saya ganti akhirnya pada saat drilling itu saya ganti pakai Fly Power Tornado 800. Begitu pegang udah rasanya beda, begitu ayun juga ini jauh lebih nyaman. Jadi memang levelnya juga ada di good, tapi nggak yang jelek-jelek amat untuk defense. Beda kayak SS2020 yang terasa berat banget untuk defense. Nah, jadi penilaian raket ini sebenarnya biasa-biasa aja, nggak spesial-spesial amat. Tapi ya enak aja gitu, kalian dapat raket original, harganya cuma 300 ribuan, udah lumayan enak. Nah, tapi kalau saya boleh kasih saran, kalau kalian memang hard hitter sejati, kalian benar-benar tukang gebuk dan lebih enak main nyerang, sih saya saranin mungkin kalian beli yang putih, atau kalian tambah 100 ribu, kalian dapat Velet Galaxy Flare 10. Somehow meskipun ini balance point-nya lebih rendah 290, tapi untuk smash jauh lebih powerful dibanding yang Movement Tech 90 ini. Nah, kalau kalian masih pemula banget yang masih butuh tambahan tenaga dari si raket, kemudian butuh frame yang lebih luas, kalian bisa tambah 100 ribu dapat Yonex Nanore 70 Lite atau Arksaber 71 Lite. Oke. Jadi kesimpulan, raket ini harganya 300 ribu, murah banget. Kalian bisa dapat raket original, genuine, rapih, harga 300 ribu, tapi performance-nya biasa-biasa aja, nothing special with this racket. Ya enak aja sih buat main, tapi kalau buat senjata andalan sih rasanya masih banyak raket lain di luar sana yang lebih istimewa dari ini. Tapi juga nggak jelek-jelek amat ya, ini bagus kok, lumayan bagus. Kemudian untuk rekomendasi, saya rekomendasikan buat kalian yang satu adalah memang kalian punya orientasi budget. Ini 300 ribu kalian udah dapat raket plus senar, dan raketnya juga built-in quality-nya bagus, presisi juga, terkait powernya nggak keluar atau kurang mantap. Ini mungkin lebih ke teknologinya ya, teknologi materialnya. Ya wajar aja lah 300 ribu, kalian susah kalau mau dapetin seperti hot melt-nya si Mizuno atau Nanomesh Neo atau NEM-nya Astrox Yonex. Ya tentu saja akan beda ya, USB self-nya leaning tentu harganya akan beda kalau mau teknologi-teknologi seperti itu. Oke. Jadi rekomendasi buat kalian yang orientasi budget, kemudian kalian juga punya 3 pilihan. Kalau powernya gede banget pakai yang putih, kalau yang sedang pakai yang kuning, kalau yang pengen lebih sensasi lebih ringan pakai yang biru. Terus
tidak saya rekomendasikan untuk siapa, enggak juga sih. Raket ini buat pemula maupun intermediate sah-sah aja. Bahkan kalau untuk udah pemain yang jago-jago sih, raket ini nggak ada masalah, pakai enak-enak aja gitu. Kemarin dipakai sama Coach Wahid, saya minta tes juga, dia enak-enak aja. Karena sensasinya malah feelsnya mirip-mirip kayak Shine yang kemarin saya review ya. Mirip, harganya jauh lebih murah lagi. Ya, mungkin itu aja pembahasan Max Ball Movement Tech 90 ini. Pesan dari saya seperti biasa, raket badminton ini pengaruhnya dalam permainan kalian palingan cuma 10%. Yang 90% itu kalian sendiri. Jadi tetap improve terus skill bermain kalian, tetap semangat dalam latihan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. See you. Dah.